Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Kali ini kita masuk di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai koordinat Kartesius. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering membuat hubungan antara satu besaran dan besaran lainnya. Contohnya adalah untuk membeli sejumlah barang, kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Kemudian pengukuran temperatur pada suatu tabung berhubungan dengan tekanan di dalamnya, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Nah, contoh-contoh tadi itu merupakan hubungan dua buah besaran yang akan menghasilkan pasangan terurut bilangan real. Jika pasangan terurut bilangan tersebut disimbolkan dengan X untuk bilangan pertama dan Y untuk bilangan kedua, maka kita dapat menuliskan pasangan bilangan terurut dengan X, Y. Setiap pasangan terurut bilangan real disebut bidang bilangan dan disimbolkan dengan R kuadrat. Kemudian bidang bilangan dapat digambarkan dengan bantuan koordinat Kartesius. Nah, jadi koordinat Kartesius ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua buah besaran tadi. Contoh-contohnya. Dengan contoh-contoh yang tadi. Jadi ketika dihubungkan akan menghasilkan pasangan terurut bilangan real. Nah, untuk menggambarkan pasangan terurut tersebut digunakanlah dengan bantuan yang namanya koordinat Kartesius ini. Nah, untuk menggambarkan koordinat Kartesius, pertama-tama kita gambarkan dua buah garis yang saling tegak lurus seperti pada gambar. Nih. Nah, ini yang dinamakan dengan koordinat Kartesius. Biasanya kita gunakan untuk membuat grafik fungsi. Jadi terdiri dari dua buah garis ini yang saling tegak lurus seperti ini. Kemudian yang tegak lurus itu biasanya dinyatakan sebagai sumbu Y. Kemudian yang horizontal atau mendatar itu dinyatakan sebagai sumbu X. Nah, inilah yang dinamakan dengan koordinat Kartesius. Kemudian perpotongan antara dua garis ini itu adalah titik 0. Titik 0. Kemudian, nah ini penjelasannya. Jadi istilah lainnya adalah untuk sumbu X itu absis, kemudian sumbu Y itu ordinat. Potongan tadi ada titik asal atau origin yang dilambangkan dengan 0. Sumbu X yang berada di sebelah kanan titik asal itu menunjukkan arah positif, sedangkan di sebelah kiri adalah arah negatif. Sumbu Y yang berada di atas titik asal itu arah positif, sedangkan yang berada di bawahnya adalah arah negatif. Pasangan kedua sumbu X dan Y adalah koordinat Kartesius. Jika suatu pasangan terurut bilangan real x0, y0 menunjukkan titik A, ditulis A, x0, y0, maka x0, y0 disebut koordinat titik A. Bagi contoh, bila harga x0 sama dengan 3 dan harga y0 sama dengan minus 4, maka titik A dapat ditentukan seperti pada gambar berikut ini. Jadi untuk menggambarkan titik A tadi pada bidang ini, maka sesuai dengan ketentuan jangan sampai terbalik. Jadi kalau misalkan X-nya itu 3, kemudian Y-nya itu minus 4, maka 3 ini pada garis yang mendatar. Sumbu X, kemudian minus 4 ini adalah pada garis yang tegak lurus.
Nah, jadi kita buat titik. Berapa nilainya? Ini sesuai dengan urutan ini. X dulu, kemudian baru Y. Berarti yang 3 ini adalah X-nya. Kemudian minus 4 itu adalah Y-nya. Nah, seperti itu. Jangan sampai terbalik. Nah, ini secara umum kita menyatakan sistem koordinat kartesius itu seperti ini. Ada dua garis yang tegak lurus seperti ini. Kemudian yang mendatar itu X. Kemudian yang tegak lurus itu adalah Y-nya. Jadi kalau koordinatnya seperti ini, titiknya, berarti yang 3 itu di X, kemudian yang 4 itu di Y-nya. Oke, seperti itu. Gampang ya. Dan masih ingat. Nah, kemudian pada koordinat kartesius ini ada istilah kuadran-kuadran. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti ini pada bidang, maka dia akan seolah-olah akan terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian yang disebut dengan kuadran-kuadran. Nah, kuadran pertama itu nilai pasangan terurutnya itu adalah dua-duanya positif. X-nya positif, Y-nya positif, itu di kuadran pertama. Kemudian berlawanan dengan arah jarum jam, di sini ada kuadran kedua. Kuadran kedua ini adalah X-nya minus, Y-nya plus. Kemudian kuadran 3 itu minus dengan minus. Kuadran 4 plus minus. Nah, seperti ini ada istilah kuadran-kuadran ini kalau kita bicara koordinat kartesius. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa sebuah titik itu berada pada kuadran kedua, maka sudah bisa sudah X-nya berarti X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Itu di kuadran kedua. Dan seterusnya di kuadran-kuadran yang lainnya. Oke, kemudian, nah ini kita lihat soal berikut ini. Ini gampang ya. Diulang saja. Pelajaran SMP, SMA-nya mungkin sudah pernah dapat. Nah, kalau kita disuruh menentukan kuadran daripada titik-titik ini, ya kita sesuaikan dengan ketentuan di sini tadi. Kan contoh yang A ini, gimana? Pada kuadran berapa? Nilainya X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian yang 4 dengan minus 5. Kemudian yang minus 5 dengan minus 6. Ya. Nah ini minus 6 dengan minus 1 dengan 6, kemudian minus 3 dengan 7, dan minus 3 dengan 1. Ya, seharusnya sudah bisa menentukan di kuadran kemana sesuai dengan ketentuan tadi. Oke, nanti dicoba ya. Untuk pertambahan dan jarak, ini topik pada koordinat kartesius ini ada pertambahan, kemudian ada jarak. Nah, ini maksud dengan pertambahan itu adalah biasanya kita menggunakan lambang segitiga seperti ini, atau lambang delta. Jika sebuah partikel itu bergerak dari satu titik, misalkan P1 ke titik P2, di mana koordinat P1 itu adalah X1, Y1, kemudian Y2, X2, Y2, maka dikatakan bahwa koordinat partikel tersebut mengalami pertambahan sebesar pertambahan X-nya, kemudian pertambahan Y-nya, delta X-nya dan delta Y-nya. Secara umum, delta X dan delta Y, bagaimana menentukannya? Yaitu menggunakan rumus seperti ini. Jadi untuk menentukan delta X, di mana titik akhirnya, kemudian di mana titik awalnya, nah dikurangkan titik akhir dikurang titik awalnya. Kemudian yang Y-nya sama, Y titik akhirnya dikurang Y titik awal. Nah, itulah pertambahan. Contoh, misalkan suatu bergerak dari titik A 2,-3 ke titik B min 3,1 seperti ini. Kira-kira kalau digambarkan 2, -3.
Kemudian dari titik ini dia berpindah ke minus 3,1 titik B. Berapakah nilai delta X-nya, kemudian delta Y-nya? Sesuai dengan rumus yang tadi, untuk menentukan delta X itu adalah kita lihat titik X akhirnya itu berapa. Jadi kalau dia bergerak dari sini ke sini berarti yang ini titik awal, ini titik akhir. Kita lihat untuk menentukan delta X, kita lihat yang X-nya. X akhirnya dikurang X awalnya. Delta Y-nya itu di akhir, X di akhirnya kemudian dikurang titik Y awalnya. Dapatlah nilai masing-masing pertambahan untuk X dan pertambahan untuk Y-nya. Nah, X-nya minus 5. Kemudian untuk Y-nya itu adalah 4. 1 dikurang minus 3. Jadi kalau kita lihat tanda minus ini menyatakan bahwa arahnya itu ke kiri. Ya. Kemudian yang ini dia minus itu ke kiri. Kalau Y-nya ini berarti titik akhirnya itu di 1, kemudian titik awalnya di minus 3. Minus, kemudian ini plus 4. Oke. Nah, itu cara menentukan pertambahan atau delta X, delta Y. Kemudian bagaimana kita menentukan jarak antara dua buah titik. Ini misalkan ada titik P1, kemudian P2-nya. Nah, berapakah jarak antara titik 1 dan titik 2 ini? P1 dan P2 ini. Berapa jarak antara ini ke sini? Nah, atau dinyatakan dalam lambang H ini, ya H ini menyatakan jarak antara dua buah titik. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita tentukan nanti delta X-nya berapa, kemudian delta Y-nya berapa. Dari gambar ini, kalau kita lihat, seolah-olah terbentuk sebuah segitiga. Segitiga siku-siku, dengan sisi mendatarnya itu adalah delta X-nya, kemudian sisi tegaknya itu adalah delta Y-nya. Sedangkan jarak ini itu adalah seolah-olah merupakan panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, maka untuk menentukan jarak ini sesuai dengan ketentuan rumus Pythagoras, panjang sisi miring itu adalah akar daripada kuadrat sisi mendatarnya ditambah dengan kuadrat sisi tegak. Nah, maka kita dapatlah rumus seperti ini. Nah, ini rumus jarak. Nah, maka jaraknya itu kalau kita hitung besaran ini, panjangnya, nah di sini akan dikuadratkan semua, delta X dan delta Y. Nah, ini ada contoh. Berapa jarak antara P1 dan P2? Nah, dengan menggunakan rumus ini, walaupun kita tidak gambarkan, kita bisa tentukan berapa jaraknya. Kita tentukan dulu
nilai pertambahan masing-masing. Delta X-nya 2 dikurang minus 4, 6. Kemudian delta Y-nya 1 dikurang 3, itu minus 2. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi. Kuadrat delta X kuadrat itu 36, kemudian ditambah 4 ini dikuadratkan 16. Ya maaf. Minus 2 ini dikuadratkan jadi 4. 36 ditambah 4 itu 40. Akar 40 itu bisa kita tulis seperti ini. 2 akar 10. Nah, inilah jaraknya antara titik P1 dengan P2. Ini yang nomor A ini ya. Kemudian yang nomor B-nya caranya sama. Tentukan dulu nilai delta X, kemudian delta Y-nya. Kemudian dikuadratkan. Delta X-nya 7 kuadrat 49, kemudian deltanya 3 kuadrat itu 9. Masukkan ke rumus, dapatlah akar 58. Nah, seperti ini. Jadi cukup simpel menentukan jarak ini. Jadi kita sudah bisa menentukan pertambahan di X-nya berapa, pertambahan Y-nya berapa. Kemudian untuk menentukan jarak itu ingat rumus Pythagoras, bagaimana kita menentukan panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Dalam hal ini adalah sisi tegaknya itu adalah delta Y, kemudian sisi mendatarnya itu adalah delta X-nya. Rumus Pythagoras kita masukkan ke rumus, akan dapatlah jarak antara dua titik tersebut. Oke. Nah, kemudian ada titik tengah. Titik tengah ini itu adalah titik yang posisinya pas di pertengahan antara dua buah titik. Dia berupa koordinat. Ini lambangnya M besar seperti ini. Cara menentukannya ya simpel. Untuk menentukan koordinat X-nya atau besaran X-nya ini, maka kita bagikan saja. Bagi 2. X1-nya berapa, X2-nya berapa, bagi 2. Itulah X-nya. Tengah ini. Kemudian Y-nya sama, kita bagikan 2. Y1 tambah Y2 dibagi 2. Nanti akan kita dapatkanlah koordinat titik tengah ini. Pas di tengah-tengah antara dua buah titik ini pada antara pas di tengah-tengah garis antara dua buah titik ini. Oke, kemudian ada beberapa soal nanti dicoba bagaimana menentukan jarak kemudian titik tengah. Nah, yang berikutnya itu adalah kemiringan. Kalau tadi titik tengah itu menggunakan lambang M besar, kemiringan atau gradien atau slope. Nah, itu lambangnya adalah M kecil. Nah, bagaimana menentukan M kecil ini? Ada hubungannya dengan gradien ini dengan delta X dan delta Y tadi. Nah, kalau misalkan ini adalah sebuah garis, maka berapa kemiringan garis ini? Nah, kita menentukannya ada hubungan dengan pertambahan tadi. Jadi untuk menentukan nilai M itu adalah delta Y-nya dibagi dengan delta X-nya. Dan didapatkanlah berapa kemiringan dari garis tersebut. Oke, ini contohnya. Tentukan kemiringan atau koefisien arah atau gradien garis yang melalui titik 0,5 dan 6,1. Sesuai dengan ketentuan tadi, untuk mencari nilai M itu kemiringannya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Kita kurangkan
1 dikurang 5, kemudian 6 dikurang 0. Dapatlah minus 2/3. Nah, kemudian ada lagi yang ini hubungan antara dua buah garis pada bidang ini. Nah, ketika ada dua buah garis, maka akan terjadi beberapa hubungan nih. Yang pertama itu dua garis itu sejajar. Secara perhitungan bisa kita lihat. Ini kalau secara penggambaran geometrinya ini sejajar nih. Tapi kalau kita nggak ngelihat gambar ini, bisa nggak kita menentukan bahwa dua buah garis itu sejajar? Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita melihat nilai kemiringannya. Jadi kemiringan garis, misalkan ada dua buah garis, line 1, L1, kemudian ada garis yang lain L2, maka kita tentukan kemiringan masing-masing garis, M1-nya, kemudian M2-nya. Nah, nanti setelah nilai-nilai M ini kita tentukan, kemudian akan kita bandingkan. Nah, kalau nilai M1 dan M2 itu sama, maka dikatakan bahwa garis itu adalah sejajar. Di garis L1 dan garis L2 adalah dua garis yang sejajar jika nilai kemiringan antara dua buah garis tersebut itu adalah sama. Nah, titiknya ini beda. Cara geometri ini beda. Tapi dua buah garis ini sejajar, bisa kita tentukan dengan menentukan nilai kemiringan masing-masing garis tersebut. Kalau nilai sama berarti dia sejajar. Nah, kemudian selain sejajar, itu nanti ada yang lainnya lagi. Nah, kita lihat contoh yang berikut ini dulu. Nah, kita mau membuktikan apakah garis L1 ini dengan titiknya adalah ini. Kemudian ada lagi garis L2, titiknya adalah ini. Nah, tanpa melihat gambarnya dari geometri, kita bisa tentukan. Nah, garis L1 itu M1-nya minus 2, kemudian M2 juga minus 2. Maka dikatakan bahwa dua buah garis ini adalah sejajar. Oke, kemudian selain sejajar ada dua garis tegak lurus. Nah, tegak lurus itu seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau dia tegak lurus, dia akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa dua buah garis ini saling tegak lurus? Kita akan lihat dulu nilai masing-masing kemiringan dari garis tersebut. Nah, kemiringan dari masing-masing garis tersebut, L1-nya berapa, kemudian L2-nya berapa, nilai kemiringannya, koefisien arahnya, maka nanti, nah, dia dikatakan paling tegak lurus ketika nilai M1 dikali M2-nya itu sama dengan minus 1. Ya. Jika kita kalikan M1 dikali M2, hasilnya adalah minus 1, maka garis antara L1 dan L2 itu adalah saling garis yang tegak lurus. Nah, seperti ini. Jadi dengan melihat nilai kemiringannya ini, kita kalikan, itu akan kelihatan. Kalau nilainya minus 1, berarti dia tegak lurus. Tapi kalau selain ini, berarti dia, ya bisa saja dia sejajar, atau bisa saja dia yang lainnya. Oke.
Nah, ini contohnya. Buktikan bahwa garis L1 melalui titik ini, kemudian L2 melalui titik ini. Jadi, maaf, ini L1-nya, kemudian L2-nya ini melalui titik 1,1 dan 2,-2. Apakah garis L1 dengan L2 ini tegak lurus? Nah, kita cari nilai kemiringannya masing-masing. Nah, kemudian kita kalikan. Hasilnya ternyata M1-nya sepertiga dikali minus 3, hasilnya adalah minus 1. Maka garis L1 itu saling tegak lurus dengan L2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada soal-soal, nanti coba dikerjakan. Nah, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Jadi, yang perlu diperhatikan, bagaimana kita menentukan jarak. Ya. Nah, itu dasarnya adalah kemiringan, pertambahan, kemudian ya kita mau menentukan apakah dua buah garis itu saling sejajar atau tegak lurus, maka kita akan melihat bagaimana nilai kemiringannya. Kalau nilainya sama, berarti dia sejajar. Kalau dia dikalikan minus 1, dia artinya tegak lurus. Nah, kalau selain itu berarti dia yang lainnya. Oke. Untuk materinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.